Hari ini saya mau jelasin kenapa anak-anak itu ya, terutama anak-anak ya, walaupun orang dewasa ada juga, kenapa dia kalau terlalu banyak senang di ujung waktu dia bakal nangis atau bakal sedih atau bakal jengkel atau berprasangka yang berkebalikan, yang tadinya positif jadi negatif. Ya, ini hubungannya dengan yin yang, tapi saya mau cerita sedikit dulu kenapa ini saya ceritakan. Ya, jadi tadi malam saya habis ngomelin anak murid saya, ya. Jadi ceritanya dia itu ya terlalu over ketawa. Ketawa udah tegur sama teman-temannya juga, "Lu kenapa sih banyak ketawa? Nggak ada yang lucu juga." Habis itu dia jengkel. Nggak lama dia ketawa lagi, nggak ada yang lucu gitu loh. Saya juga jengkel dengar ketawanya dia. Nggak ada sesuatu yang dilucu-lucuin, tapi kok dia ketawa kayak gitu. Nah, yang lainnya sih ketawa-ketawa aja, cuma ya biasa aja. Kalau udah nggak ada yang perlu diketawain ya dia diem aja yang lainnya. Nah, dia sendiri yang ketawa terus-terusan, akhirnya saya jengkel juga kan. Sudah saya tegur juga tapi kok nggak berhenti-berhenti. Terus terakhir dia bohong sama saya karena katanya sudah angkat meja tapi ternyata belum, dan itu ada saksi juga yang bilang bukan dia yang angkat meja, ngakunya sudah tapi ternyata belum. Habis itu dia nggak mau ngangkat, terus matanya melotot ke saya. Saya itu tahu anak-anak itu kadang matanya kalau ngelihat itu ada yang sedih, ada yang senang, ada yang bercanda, ada yang bohongan, ada yang marah, ada yang jengkel. Itu ketahuan semua dari matanya. Jadi ada yang berharap itu ketahuan sebenarnya dari matanya. Jadi mending apa kok jadi mending. Jadi matanya itu ya kayak marah sama saya. Jadi ya udah saya sikat aja, saya marahin dia di situ. Walaupun ada orang tuanya di depan sono nungguin dia pulang, ya saya marahin karena memang kayak nggak punya adab gitu loh. Ya anak zaman dulu nggak berani ngeliat mata gurunya. Ya kalau lagi marah itu nggak berani dia lihat mata gurunya. Anak sekarang kok berani, itu kan tolol banget namanya, yang nggak punya adab. Nah dari situ udah saya marahin. Jadi hubungannya apa sama yin yang? Jadi ya kan itu tadi ya. Kalau warna yin yang itu hitam dan putih, ya kan. Kalau suatunya berlebihan maka akan merusak warna lainnya. Nah di sini dia berlebihan ketawanya, akhirnya merusak dan jadi berkebalikan. Ujungnya yang jadi terlalu positif jadi negatif perasaannya. Sama juga kebalikannya, orang nih kalau suatu saat terlalu negatif bakalan jadi baik positif ke depannya. Ya, jadi dia bakalan menyeimbangkan lagi seperti semula dan menetralkan kembali ya seperti yin yang itu. Ya. Jadi itu mekanisme otomatis kehidupan ya. Kalau ada sesuatu yang berlebih, alam akan menyeimbangkannya. Ya, ya entah dengan cara bagaimana supaya seimbang lagi. Ya, ya makanya kita harus menjaga hati kan ya, sering-sering menjaga hati supaya nggak terlalu sedih, nggak terlalu senang yang lama-lama. Karena suatu yang berlebihan itu nggak baik. Senang terlalu lama juga nggak baik. Nanti ya itu tadi jadi sedih, jadi jengkel atau sebagainya. Terlalu jengkel atau terlalu benci, wah nanti suatu saat bisa senang sama orang itu. Ya, jadi nggak perlu kita terlalu berlebih. Ya senang atau sedih itu boleh, cuma cepat-cepat kembali ke kondisi netral. Ya, kembali ke kondisi tenang, kembali ke kondisi seimbang yin dan yang. Itulah aplikasi yin dan yang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi yin yang itu ya udah otomatisnya seperti itu. Kalau nggak otomatis dia bakalan mengotomatiskan diri ya. Apa sih bahasanya? Dia kalau nggak terjadi ya ya bisa kacau kayak gitu, dan akhirnya kalau diterusin ya bakal rusak. Ya. Kayak tadi tuh apa namanya, terlalu banyak ketawa akhirnya diseimbangkan dengan ada saya yang ngomelin habis itu setelahnya. Jadi eh, kembali lagi normalnya, jadi netral lagi. Intinya ya begitu ya, aplikasi yin yang ini banyak sekali dalam kehidupan, dalam kesehatan juga banyak. Intinya begitu. Semoga pesan dari video ini tersampaikan. Kesimpulan dari video ini ya saya ulang lagi ya, saya review lagi. Kesimpulannya kita harus menjaga hati, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih, jangan terlalu positif, jangan terlalu negatif, tapi eh, kembalilah ke keadaan damai, keadaan netral, keadaan hening, karena itu yang lebih baik. Senang dan sedih itu ya manusiawi, cuma kalau terlalu lama ya bukan manusiawi lagi namanya, itu merusak sisi manusiawi itu sendiri.
yang harusnya hening dan merupakan frekuensi tertinggi di alam semesta. Itu dia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.